Pagi hari ini coba kita lihat firman Tuhan di dalam Amsal pasal yang keempat, ayat yang ke-23. Ini ayat yang sering kita baca ya. Yuk kita sama-sama membaca. 1, 2, 3. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya. Dikatakan jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Tidak satu ya, segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, kalau kita buat pertanyaan, kenapa kita harus menjaga hati kita? Nah ini, kenapa kita harus menjaga hati kita? Hah? Halo, fokus di sini, jangan menghayal ya. Kenapa kita harus menjaga hati kita? Apa? Karena hati itu adalah sumber kehidupan. Ya, kehidupan. Kita jagalah hatimu dengan segala waspada. Waspada itu artinya selalu apa tuh? Apa? Berjaga-jaga, waspada. Ya, kita selalu hati-hati ya. Ya, sama kalau kita ada bahaya, misalnya kalau peristiwa misalnya gempa bumi, orang pasti waspada, jangan di dalam rumah gitu loh. Karena sewaktu-waktu rumah itu bisa ambruk dan bisa menimpa kamu dan kamu bisa celaka. Ya, jadi di sini juga hati, berarti hati kita itu punya peran yang sangat penting ya. Ya. Hati itu sangat erat hubungannya dengan kehidupan seseorang. Ya. Seseorang hidupnya baik itu tergantung dari hatinya. Seseorang hidupnya jahat tergantung dari hatinya. Oleh karena itu firman Tuhan katakan, jaga hatimu dengan segala, berarti ini sangat penting kan, dengan segala kewaspadaan. Ya, karena semua sumbernya dari hati. Ya, semua sumbernya dari hati. Firman Tuhan katakan di mana? Di Amsal juga. Hati yang gembira adalah obat, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Hati yang gembira, berarti tanpa obat pun, jadi orang bisa sehat dengan hanya hatinya gembira. Itu kan berhubungan juga dengan kehidupan kan. Kalau orang hatinya gembira, pasti dia akan sehat, nggak sakit-sakit. Ya. Hati yang gembira adalah obat. Ya. Tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya. Jadi penting menjaga hati ya. Karena di situ akan terpancar segala kehidupan. Yang saya katakan tadi, hidupmu mau baik, itu ada hubungannya dengan hati. Hidupmu mau jahat, ada hubungannya dengan hati. Kalau hati kita menyimpan akar pahit, menyimpan dendam, menyimpan apalagi iri hati, menyimpan hal-hal yang jahat, ya pasti keluarnya juga apa? Kalau orang akar pahit keluarnya apa? Apa? Kepahitan lah. Iya. Sedikit-sedikit sakit hati. Diomongin sakit, diomongin menolak, membentengi dirinya. Nah, itu karena hatinya penuh dengan akar pahit. Kalau hatinya penuh dengan amarah, apa yang keluar? Marah. Apalagi? Apa? Emosi. Ya. Ya. Kalau hatinya penuh dengan iri hati, apa yang keluar? Ya, salah sedikit lihat orang berhasil, dia tidak senang. Ya. Salah sedikit orang punya prestasi, dia tidak senang. Orang punya berhasil dalam hidupnya, dia tidak senang. Yang dikatakan apa? Senang di atas penderitaan orang lain. Ya. Nah ini, kalau hatinya penuh dengan iri hati. Iri hati, ya lihat orang maju sedikit, dia nggak senang.
Lihat orang berhasil sedikit, dia tidak senang. Lihat orang diperhatikan sedikit, dia tidak senang. Nah itu karena hatinya nggak bersih. Hatinya penuh dengan iri hati. Kalau hatinya penuh dengan kecemburuan, apa yang terjadi? Apa yang terjadi kalau orang penuh dengan cemburu? Halo, lihat sini aja, nggak usah, nggak ada di Alkitab. Ya. Nah, apa isi? Kalau hati seorang penuh dengan kemunafikan, apa yang keluar? Apa? Hidupnya penuh dengan topeng. Hidupnya penuh dengan topeng. Ya. Bukan dirinya, tidak pernah muncul dengan dirinya sendiri. Tapi selalu ketemu orang ini pakai topeng ini, ketemu orang ini gayanya kayak gini nih. Jadi penuh dengan tipuan. Ya. Nah itu kalau hatinya penuh dengan apa tadi? Apa? Kemunafikan. Kalau hatinya masih diisi dengan kebohongan, apa yang keluar? Hah? Ya, hidupnya akan banyak menipu orang. Ya, kalau hatinya. Nah, makanya dikatakan itu jagalah dengan segala kewaspadaan, karena dari sana terpancar kehidupan. Kalau hatimu penuh dengan belas kasihan, apa yang terjadi? Keluarnya apa? Hah? Kamu akan senang melihat orang membantu orang yang susah, karena kamu penuh dengan belas kasihan. Kalau hatimu penuh dengan kejujuran, apa yang keluar? Mau ditaruh dimanapun uang, kamu tidak akan ambil. Ya. Mau berapapun, mau 500 perak kembalinya uang, kamu tidak akan ambil. Kamu tetap akan, itu kejujuran. Ya. Kalau hati kita penuh dengan kejujuran, ya pasti dampaknya juga kan luar biasa kan. Kalau hati kita penuh dengan kejujuran, pasti kamu akan dipercaya orang. Ya kan? Benar gak? Nah ini yang kenapa dikatakan penuh kewaspadaan. Karena hati. Jagalah hatimu, jangan kau nodai, jangan dirusak. Karena di situ terpancar segala kehidupan. Kalau hati kita penuh dengan kebaikan, dampaknya apa? Akan jadi berkat bagi banyak orang. Jadi adanya dua, mau baik atau mau jahat. Nah, tergantung hati kita di dalam, kan? Nah, pertanyaannya, bagaimana kita bisa membersihkan hati kita yang masih kotor mungkin? Ya, syukur-syukur kalau kita udah hatinya udah mulai bersih, gitu kan. Tapi kata waspada itu berarti bisa saja yang tadinya baik jadi tidak baik. Ya, makanya dikatakan selalu waspada. Ya, gimana cara membersihkannya? Hah? Gimana cara membersihkannya kira-kira? Hah? Salah satunya coba kita lihat di Amsal 3 ayat 5. Orang yang hatinya mau bersih, udah ketemu? Amsal 3 ayat 5. Coba kita baca 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Salah satu cara kita membersihkan hati kita, selalu bersandar kepada Tuhan. Kalau hati kita selalu bersandar kepada Tuhan, tentu pikiran kita juga tidak akan jalan sendiri kan? Ya. Makanya selalu hikmat kemarin yang saya bahas kemarin. Hikmat itu menyelesaikan masalah. Hikmat permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Ya. Jadi kalau kita percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu, ya, artinya kita tidak melibatkan kekuatan kita, jadi kita melibatkan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan yang punya kehendak dalam hidup saya. Ya. Kalau kita memulai seperti itu,
Apapun yang kamu lakukan, kamu akan menyertakan Tuhan di sana. Apapun yang kita kerjakan, tuh kita sertakan Tuhan. Kalau Tuhan menyertai kita, ada kegagalan nggak kira-kira? Ya, nah kalau kita banyak mengalami kegagalan, mulai mengoreksi diri, mulai introspeksi diri. Apa yang sedang terjadi? Jangan-jangan saya sedang berjalan dengan pikiranku sendiri. Jangan-jangan saya sedang berjalan dengan kekuatanku sendiri tanpa bertanya kepada Tuhan. Ya, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, segenap seluruh kan, bukan setengah. Ya, di Wahyu dikatakan orang yang setengah-setengah itu yang suam-suam kuku yang tidak jelas itu dimuntahkan. Artinya apa? Muntah itu dibuang kan? Ya. Orang yang tidak jelas loh. Ini hati-hati. Ya, sering saya ngomong. Orang yang tidak jelas, dibilang panas tidak, dibilang dingin tidak. Ya, sama kalau orang menggigil itu kan antara panas dan dingin kan. Ya, nggak jelas gitu kan. Ya, itu dimuntahkan. Dibilang Kristen tapi masih jahat. Ya, dibilang orang jahat tapi di gereja. Jadi nggak jelas posisinya yang mana. Itu kan. Tiap hari baca Alkitab tapi dosa masih disimpan. Dibilang orang pendosa tapi rajin baca Alkitab. Nah ini yang akan dimuntahkan. Nggak jelas gitu. Ya. Makanya mari kita memperjelas hidup kita. Ikut Tuhan dengan sepenuh hati. Jangan setengah-setengah. Setengah-setengah itu nggak akan diterima. Ya kan? Coba kamu campur jamur yang busuk dengan yang baik. Kira-kira diterima nggak di pasar? Pasti dikembalikan kan? Nggak akan diterima. Ya, nggak ada harganya. Sama kita di mata Tuhan. Kalau nggak jelas, nggak ada harganya. Ya. Jadi kembali, percaya kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Menurut kita baik, tapi apakah menurut Tuhan baik? Ya. Misalnya mencuri, ya bagi saya ya seperti yang dilakukan apa itu, yang film Robin Hood kan, dia mencuri harta orang kaya untuk menolong orang miskin. Ya. Menurut dia baik saya lakukan, saya mencuri untuk menolong orang. Tapi apakah baik di hadapan Tuhan? Ya, semua penilaian itu ada di hadapan Tuhan. Bagaimana kita tahu? Ya kembali kepada firman Tuhan. Semua ada di situ kok. Semua ada di situ. Ya. Jadi bagaimana kita membersihkan hati kita tadi? Ya, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Ya. Jangan bersandar kepada pikiran-pikiran kita sendiri. Menurut kita mungkin baik, tapi kembali ukurannya Tuhan. Baik nggak menurut Tuhan? Ya selalu standar terakhir itu di Tuhan, bukan di kita. Ya, kalau standarnya di kita ya kita nggak butuh Tuhan. Ya kan? Logikanya seperti itu ya. Bisa nangkap ya? Logikanya seperti itu tuh. Kalau kamu bersandar menurut kebenaranmu, berarti kamu nggak butuh Tuhan. Kita nggak butuh Tuhan. Mungkin banyak orang bilang, nggak apa-apa merokok itu kok. Pendeta juga banyak merokok. Itu standar dunia kan. Ya, mungkin standar gereja ya nggak apa-apa pendetanya merokok. Tapi kembali kepada standar firman Tuhan. Tubuhmu adalah bait Allah. Siapa yang merusak bait Allah akan berhadapan dengan Tuhan. Ya. Sekarang tidak hanya merokok, makan berlebihan juga, berarti tidak menjaga bait Allah kan. Ya, kembali semua ke sana. Standarnya kembali ke firman Tuhan, bukan kepada kebenaran menurut kita. Kalau kita standarnya Tuhan, pasti apapun yang keluar itu hal yang baik. Ya, kembali kalau kita berbicara kalau kita standarnya Tuhan, pasti yang keluar itu ya hal-hal yang baik. Ya. Hal baik itu seperti ini ya. Jangan bilang kalau kita dinasihati dengan mungkin nada tinggi bukan hal yang baik. Itu tergantung
Kalau kamu untuk menasihati kamu, dididik kamu, untuk kebaikan kamu, ya, saya kira itu standarnya Tuhan kan. Didiklah, kalau perlu pakai rotan selagi dia masih bisa diajar. Ada saatnya tidak bisa diajar lagi. Ya. Seperti yang lihat Tony kan, sampai lempar batu kepada orang tuanya. Nah, itu nggak bisa dididik lagi. Ya. Nah, kembali ke sini. Kemudian yang ke-6, coba kita baca ayat 6. 1, 2, 3. Akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Akui dia. Ya. Semua yang terjadi dalam hidup kita itu bukan karena kita. Semua karena Tuhan. Kalau semua terjadi karena Tuhan, kenapa saya harus berbuat yang tidak baik, yang menyakiti hati Tuhan? Kembali seperti itu kan logikanya. Ya. Saya kalau umpamakan misalnya, Yoel, kamu udah diasuh oleh tantemu dari kecil sampai kamu dewasa. Tapi giliran kamu kerja nanti, tantemu mungkin membutuhkan padahal kamu ada pada kamu, tapi kamu nggak pernah memperhatikan tantemu. Nah, itu namanya apa tadi? Tidak mengakui ciri lelah orang yang sudah berjasa dalam hidupmu. Ya. Sama dengan Tuhan juga kan. Tuhan sudah melakukan segala hal dalam hidupmu, tapi kau menganggap itu semua karena aku. Itu semua karena saya. Saya bisa seperti ini karena saya. Tuh, tanpa saya berdoa juga, tanpa saya datang ke gereja juga saya berhasil seperti ini. Tapi kau tidak butuh Tuhan. Kau tidak mengakui Tuhan bahwa semua kau dapatkan itu, semua yang kita dapatkan itu asalnya dari Tuhan. Ya. Kadang kita mengharapkan, mungkin kita mengharapkan keluarga kita, ini keluarga saya nanti bisa menolong saya. Ya. Tapi tanpa digerakkan oleh Tuhan hatinya, biarpun itu kakakmu, biarpun itu saudaramu, dia tidak akan tergerak. Tapi kadang orang yang kita tidak pernah sangka, kita tidak pernah harapkan, justru itu yang Tuhan pakai untuk menolong kita. Itulah keindahannya itu mengikut Tuhan. Ya kan? Ya. Itulah indahnya mengikut Tuhan. Yang saya pernah katakan dulu, saya mau kuliah S2. Ya, secara biaya saya terbatas. Ya. Tapi saya punya Tuhan yang kaya gitu. Saya punya Tuhan yang kaya. Saya minta kepada Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan. Dan orang yang tidak pernah kita kenal, tidak pernah berjumpa, tidak pernah datang. Saya lagi mencari orang yang mau sekolah. Apa itu bukan cara Tuhan? Apa itu bukan cara Tuhan? Ya, makanya jangan main-main. Udahlah, tinggalkanlah dosa-dosa itulah. Ya, ini hati, kembali ke hati. Ya. Saya bilang hati itu berhubungan semua yang saya sampaikan kemarin. Kamu orang berpikir panjang pasti kembali ke hati. Semua ada hubungannya dengan hati. Ya. Kamu mau sembunyi-sembunyi, semua ada hubungannya dengan hati. Ya. Kamu mau munafik, semua hubungannya dengan hati. Kamu mau jujur, semua hubungannya dengan hati. Semua yang keluar itu ada hubungannya dengan hati. Maka hati itu harus diperbaiki. Ya. Kembali tadi, ya, percayakan semua sama Tuhan. Ya. Singkirkan yang jahat-jahat, masukkan Tuhan di hati. Kalau Tuhan ada di hati kita, ya pasti yang keluarnya semua akan, kita tidak akan menganggap diri kita lebih lagi. Kita tidak akan menganggap diri kita bahwa saya berhasil karena saya. Kita akan selalu berkata semua karena Tuhan. Ya, Tuhan sudah menempatkan orang-orang di sekitar saya untuk membawa saya kepada hari depan yang penuh harapan. Tuhan sudah menempatkan orang tua saya. Tuhan menempatkan orang-orang yang Tuhan pakai untuk mengantar saya ke masa depan yang baik. Ya. Saya kalau renungkan perjalanan hidup saya dari kampung yang jalan kaki 5 kilo becek semua, nggak ada mobil masuk, nggak ada. Zaman saya kecil, kenapa Tuhan pakai? Ada orang yang hanya Tuhan pakai 1 bulan
untuk mengantarkan saya sampai di posisi seperti ini sekarang. Ya. Saya ingat semua itu. Itu karena karya Tuhan. Bukan karena orang itu, tapi Tuhan sudah tunjuk orang itu untuk membawa saya ke masa depan yang lebih baik. Ya. Jadi kita hargai semua. Ya, kita bersyukur kepada Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Ya. Ya. Untuk kamu, Tuhan sudah pakai SMK Paulus, Tuhan sudah pakai PAS untuk membawa masa depanmu. Tuhan sudah pakai guru, Tuhan sudah pakai mentor-mentor yang untuk membawa kamu ke masa depan. Nggak kebetulan. Nggak ada yang kebetulan dalam hidup ini. Ya, Tuhan sudah atur semua. Makanya kembali jangan kita isilah hidup ini dengan hal-hal yang positif, hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Jangan kita main-main lagi dengan hal-hal yang tidak baik. Ya. Nah, akui Dia dalam segala lakumu, dalam segala tingkah laku kita. Ya, saya bisa sekolah karena Tuhan, bukan karena orang tua. Orang tua itu hanya alatnya Tuhan. Saya ada di dunia ini karena Tuhan, bukan karena orang tua saya. Ya kan? Makanya jangan kita menyalahkan keadaan. Ya, kenapa sih orang tua saya bercerai? Kenapa sih cepat sekali orang tua saya meninggalkan saya? Kenapa? Mungkin saat ini kamu belum memahami. Tapi suatu waktu kamu akan lihat luar biasa rencana Tuhan dalam hidupmu. Ya, walaupun dia membawa, mungkin protes, Bagas, kenapa sih ibu saya sama bapak saya harus pisah? Ya, justru kita belajar dari situ untuk tidak mengulangi hal yang sama. Tapi mari kita memulai hal yang baru, melihat bahwa ini walaupun harus terjadi seperti ini, tapi Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup saya. Mungkin paling protes, kenapa bapak saya kok cepat sekali meninggal gitu loh. Ya. Apa yang kamu pelajari? Tuhan sedang membentuk saya untuk menjadi pribadi yang tangguh. Bukan pribadi yang lemah, yang selalu meratapi nasib. Ya. Kalau kita hanya meratapi nasib, kehancuran yang kita hadapi. Tapi keadaan inilah yang akan mengangkat kita untuk membawa kita. Makanya banyak orang berhasil itu dari latar belakang yang keluarga-keluarga yang broken home, tapi banyak juga yang hancur. Ya kembali tadi, gimana kesadaran kita kan? Apakah kita masalah itu kita jadikan pemicu untuk membuat kita meloncat lebih jauh, atau masalah itu membuat kita terpuruk? Ya, ingat. Ya. Apakah kejadian kemarin itu yang melanggar membuat kamu untuk memicu dirimu bahwa saya akan maju dan tidak akan mengulangi lagi, atau hal itu membuat kamu untuk jatuh lagi? Ya. Bagaimana kita belajar dari setiap kejadian itu yang membuat kita maju. Ya. Tapi bagaimana respon tadi? Respon hati, kembali lagi ke hati kan? Semua kembali ke hati. Respon hatimu bagaimana? Ketika kamu dinasihati, respon hatimu bagaimana? Itu kembali semua ke hati. Nah, kemudian yang terakhir, janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Takutlah akan Tuhan. Takut akan Tuhan itu seperti apa? Menjauhi kejahatan itu bagian dari takut akan Tuhan kan. Lakukan perintahnya itu bagian dari takut akan Tuhan. Yang saya katakan, ya percuma kamu baca Alkitab juga kalau kamu masih dosa jalan terus. Nah, bagaimana gitu? Yang kudus dengan yang kudis tidak bisa bersatu. Ya. Makanya saya bilang jadi orang Kristen, orang bilang mudah apa? Hanya sekedar saya percaya Yesus sudah selesai. Enggak. Ya. Setelah percaya Yesus, ada itu Yesus katakan, barang siapa yang mau mengikut aku harus memikul salib dan menyangkal diri. Pikul salib itu bagian dari situ. Biasa kita berbohong harus berubah lagi. Itu berat loh. Biasa kita berbuat dosa dan meninggalkan itu berat, tapi itulah salib yang harus kita pikul. Ya. Yang biasa kita habis waktu hanya untuk main game, meninggalkan itu waktu yang berat. Salib, tapi semua ada endingnya di sana, ada upahnya. Helin, lihat sini.
Kamu tuh baca apa sih? Akhirnya saya tanya, nanti nggak ada yang ini ya. Saya nggak mau hanya badannya di sini, tapi pikirannya juga, hatimu, supaya ini penting sekali. Ya. Ya, tugas saya menyampaikan kembali. Bagaimana respon kamu? Ya. Nah, dikatakan janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Tadi hati yang gembira kan? Kembali semua ke hati. Bagaimana hatimu? Ya, saya nggak tahu hatinya Yanti, saya nggak tahu hatinya Helin, saya nggak tahu hatinya siapa? Emi, Anto, semua. Saya nggak tahu hati kalian. Tapi Tuhan tahu persis hatimu. Ya, Tuhan tahu persis hatimu. Kamu bisa membohongi saya, tapi kamu tidak bisa bohongi Tuhan. Ya. Makanya orang yang sudah di hatinya Tuhan, ya, saya ulang, orang yang sudah hatinya ada di Tuhan, melihat hal-hal yang tidak baik, melihat hal-hal yang berdosa, dia pasti hatinya tidak tenang. Nah, itu tanda-tanda. Tapi kalau orang berbuat dosa dan biasa-biasa saja, waspada. Waspada. Ya. Tapi kalau orang yang hatinya ada di dalam Tuhan, melihat temannya berbuat salah, pasti dia tidak akan tenang. Ya, pasti dia tidak akan tenang. Ya. Mungkin pertama dia akan nasihati temannya. Ya. Nah, itu penting, ya. Jadi, tapi kalau dia biasa-biasa bahkan ikut di sana, nah ini saya bilang waspada. Seperti yang dikatakan tadi, waspadalah. Ya, di ayat berapa tadi? 23 kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kehidupan itu bisa baik, bisa jahat. Tergantung bagaimana kita menjaga hati kita. Sertakan Tuhan, jangan berjalan dengan pikiran kita sendiri. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dalam menjadi berkat bagi kita semua untuk membawa kita kepada perubahan-perubahan yang lebih baik, masa depan yang penuh harapan seperti janji firman Tuhan.